Penilaian kinerja RPP. Ini garis besarnya, poin yang harus dicermati. Oke ya, Bapak Ibu jangan melihat di atasnya, lihat ininya aja. Jadi yang pertama itu yang dicermati tujuan dan indikator, ya. Ketercukupan dan kesesuaian dengan KD. Gini maksudnya ketercukupan dan kesesuaian dengan KD. KD-nya misalnya mengidentifikasi, ya. Nah, di indikator di tujuan dan indikator dan tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu hanya menjelaskan saja misalnya, ya, tapi tidak mencari informasi, misalnya gitu ya, tidak mengidentifikasinya. Nah, itu yang jadi poin penilaiannya. Jadi saran saya di IPK itu Bapak Ibu gali sedalam-dalamnya, kesesuaiannya dengan KD. Paham nggak maksud saya? Ya, sedalam-dalamnya. Jangan misalnya di IPK-nya ada 4 atau 5 misalnya gitu ya. Bapak Ibu, kebanyakan ini, saya ambil 2 aja lah misalnya gitu ya. Nah, itu yang salah ya. Jadi semakin dalam indikator pencapaian yang Bapak Ibu tampilkan di sana, insya Allah itu semakin ketercukupannya dan kesesuaiannya dengan KD. Paham ya maksud saya? Iya, Bu. Paham, oke. Nah, kemudian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini penilaiannya. Jadi ketiganya harus masuk ya. Kemudian harus ada poin HOTS-nya. Ya, HOTS 4C serta literasi di dalam RPP itu. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu beri keterangan, mempermudah pengujinya. Jadi kalau sudah lengkap sekali Bapak Ibu tuliskan, ada keterangannya, diberi warna, misalnya untuk HOTS-nya beri warna merah, kemudian 4C-nya nanti biru. Nah, jadi kan lebih istilah ininya itu lebih enak dipandang mata ya, sehingga penguji itu dengan melihatnya saja hatinya sudah berbunga-bunga. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kan yang diuji, yang dinilai itu kan bukan hanya punya Bapak Ibu sendiri, kan pusing hari itu pengujinya, itu dari pagi sampai sore dia menguji karena ada waktunya, di luar waktu itu nggak bisa ya. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan RPP yang mudah dipahami dan penampilannya pun enak dilihat ya, jadi membuat penguji itu jatuh cinta gitu ya. Dengan begitu saya yakin dari segi psikologisnya ya, kecenderungan menilainya itu positif itu ya. Paham maksud saya Bapak Ibu? Iya, paham, Bu. Paham, Sama Bu. kalau kita menilai punya siswa, kalau tulisan siswa yang bagus, bagaimana kita nilainya? Tulisannya bagus, rapi gitu ya, kan enak kita nilai. Iya, Coba Bu. kalau siswa yang tulisannya acak-acakan, kayak kayak dicakar-cakar cacing misalnya gitu kan, kita juga aduh ini apa ya, udah pusing duluan kan kita menilainya. Nah, begitupun penguji ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuatnya dengan rapi ya, berurut, kemudian enak dilihat, insya Allah ya. Oke, nah kedua di langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini harus ada tipeknya ya. Materinya ini harus benar, terpadu, urutan, dan logis ya. Nah, Bapak Ibu harus mengecek kebenaran materi yang Bapak Ibu berikan. Misal memberikan materi tentang cerpen, ada kutipan cerpen, Bapak Ibu lihat dulu kutipan cerpen itu kevalitannya benar atau tidak. Atau yang ngambil materi berita misalnya, nah ada berita yang Bapak Ibu tampilkan di dalam RPP itu, valid tidak beritanya, itu Bapak Ibu harus perhatikan ya. Kemudian harus padu
ya, urut dan logis. Jadi materi yang diberikan itu ada keterkaitan antara materi satu dengan materi yang lain, ya. Kemudian harus berurutan dalam memberikan materinya, ya. Logis ya sesuai, ya. Jadi bisa diterima dengan akal sehat gitu ya. Jadi tidak mengada-ngada materi yang Bapak Ibu berikan. Itu ya. Terus nah, materinya harus terkait dengan kehidupan nyata. Misal nih kemarin Pak Agus ngambil tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di cerpen. Nah, itu kaitkan dengan kehidupan nyata siswanya, ya, atau yang ada di lingkungan sekitar sana. Bagus Pak Agus kemarin ya, secara garis besar siswanya dominan itu agamanya mungkin non Islam gitu ya Pak Agus ya. Jadi materinya pun yang Pak Agus ambil kemarin nilai moralnya itu disesuaikan dengan agama dengan peserta didiknya. Jadi harus berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik. Ya. Nah, terus yang terakhir ya, di langkah pembelajarannya itu misalnya Bapak Ibu mengambil data itu harus berbasis hasil penelitian ya. Jadi ada sumbernya ya, itu jelas. Oke. Terus di penilaiannya. Nah, ini di penilaian Bapak Ibu ada instrumen penilaian di UKIN itu mengecek kemampuan awal siswa. Ya, Bapak Ibu wajib menanyakan materinya atau misalnya tentang eksplanasi. Anak-anak ada yang sudah pernah dengar apa itu eksplanasi? Ya. Iya Bu, menurut kamu apa itu eksplanasi? Ya, jadi mengecek kemampuan awal siswa. Ya, terus penilaian untuk mengetahui kualitas proses dan mengukur hasil. Nah, jadi yang proses Bapak Ibu gunakan LKPD ya. Nah, untuk mengukur hasil itu di evaluasi hasil akhir gitu ya, di akhir biasanya. Ya. Terus instrumen plus kelengkapannya. Ya, instrumen penilaian, sikap, pengetahuan, keterampilan dan kelengkapannya. Jadi ada instrumen penilaiannya, pedoman penskorannya, ya. Kemudian pokoknya lengkap ya instrumen penilaiannya. Terus yang terakhir itu memanfaatkan penilaian itu tadi sebagai evaluasi hasil belajar ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengetahui nih, misal hasil penilaian siswa itu sudah mencapai KKM atau tidak ya. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu harus melakukan remedial. Kalau dia mencapai KKM melebihi, Bapak Ibu harus pengayaan. Itu ya. Oke? Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini RPP dikembangkan dari 1 KD bisa lebih dari 1 pertemuan ya. Nah, perangkat pembelajaran RPP plus kelengkapannya. Kalau yang saya lihat kemarin, jadi dia satu file PDF ya, RPP semuanya ada di situ. Bahan ajarnya, LKPD-nya, instrumen penilaiannya, ya, di situ semua. Kalau kemarin kan Bapak Ibu terpisah-pisah ya. Nah, jadi itu dijadikan satu. Kalau yang saya lihat kemarin, nah nggak tahu kalau yang Bapak Ibu nanti kan ada penyegaran dari Untirta ya, Bapak Ibu cermati di situ nanti. Nah, ini salah satu contoh instrumennya ya, instrumen kesesuaian materi ajar dengan KD dan indikator berbasis tipek. Nah, ini ya yang tipek tadi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau merancang materinya lengkap sesuai dengan KD berbasis tipek, tapi sajiannya belum komprehensif. Komprehensif tuh materinya itu
luas gitu loh Bapak Ibu ya, lebih mendalam gitu ya. Nah, itu rentan nilainya di 678. Baik ya. Nah, kalau Bapak Ibu membuatnya lengkap sesuai dengan KD, ada tipeknya dan tersaji secara komprehensif ya. Itu nilainya 9 bahkan bisa 10 ya. Tuh. Jadi masih ada waktu, sekarang silakan diubrak-abrik lah RPP-nya ya. Sajikan yang terbaik. Nah, ini bukan. Oke. Cukup ya. Ini dalam ranah penguji ya. Oke. Itu yang RPP.